البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah al-wajibat al-mutahattimat at-tanwihatul mukhtasarah. Sekarang kita masih berada pada halaman yang ke-108 mengenai bentuk kesyirikan yang berupa syirkul mahabbah, syirik yang berupa kecintaan. Ternyata rasa cinta saja ada kesyirikannya, ada yang berupa kesyirikan. Oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati. Nanti akan disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang pembagian cinta, bahwasanya cinta itu ada yang memang wajib, ada yang memang haram, tidak boleh dilakukan, yaitu kecintaan yang berupa kesyirikan. Kita lihat barakallahu fikum, qala asy-syarihu asbahullah wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala halaman yang ke-108 bagian atas, perhatikan, walladzina amanu asyaddu hubbalillah, dan orang-orang yang beriman mereka kuat sekali dan lebih kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang mereka mencintai atau mereka cinta terhadap sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah taala. Dan orang-orang yang beriman justru cintanya lebih daripada barakallahu fikum kecintaan mereka terhadap berhala-berhala mereka. Maksudnya orang-orang beriman cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada kecintaan orang-orang musyrikin terhadap berhala-berhala atau sesembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat, wa rihubbihim lillahi wa tamami ma'rifatihim bihi wa tawqirihim wa tauhidihim lahu la yusyrikuna bihi syai'an. Dikarenakan cintanya mereka kepada Allah taala dan sempurnanya pengetahuan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan sikap rendahnya mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tauhidnya mereka kepada Allah taala, la yusyrikuna bihi syai'a. Mereka tidak mensekutukan atau tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Perhatikan, bal ya'budunahu wahdah, bahkan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa yatawakkaluna 'alaihi, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yalja'una fi jami'i umurihim ilaihi, dan mereka menyandarkan kepada seluruh perkara-perkara mereka kepada Allah taala. Perhatikan ya, yang punya kitab perhatikan kitabnya. Tsumma tawa'ada ta'ala al-musyrikin bihi adh-dhalimin li anfusihim bidzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam, memberikan peringatan kepada orang-orang musyrikin, orang-orang zalimin yang mereka menzalimi diri mereka dengan kesyirikan atau dengan yang lainnya. Faqala, Allah taala berfirman, walau yaral ladzina zalamu id yarawnal 'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul 'adzab. Perhatikan barakallahu fikum. Dan kalaulah seandainya mereka orang-orang zalim menzalimi diri mereka dan juga mereka menzalimi Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan, ijarawnal azab, ketika mereka melihat azab, annal quwwata lillahi jami'an, ternyata bahwasanya semua kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Wa annallaha syadidul azab, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki azab yang sangat dahsyat. Disitulah mereka baru merasa
ternyata kekuatan mereka tidak ada apa-apanya. Tandingan-tandingannya mereka jadikan, yang mereka jadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak bermanfaat sama sekali, tidak bisa menolak bahaya, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa bicara, tidak bisa memberikan apa yang mereka minta. Allahul musta'an. Kita lihat. Qala Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau memang dikenal dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, namun nama aslinya siapa nama aslinya? Muhammad bin Abi Bakar, Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar. Namun beliau ma'rufnya dikenal dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau adalah barakallahu fikum murid seorang imam, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, siapa namanya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Siapa namanya, Dir? Lupa? Siapa namanya? Sudah dihafal kemarin di depan sini, ingat-ingat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah siapa namanya? Ahmad bin Abdul Halim. Kunyahnya Abul Abbas, ingat-ingat. Ahmad bin Abdul Halim, Abul Abbas. Nama rahimahullah taala, itu ingat-ingat ya, nama-nama seperti itu penting. Wa hahuna arba'atu anwa'in minal mahabbah. Di sini kata beliau ada 4 jenis cinta. Yajibu tafriqu bainaha, yang wajib membedakan antara jenis-jenis tersebut. Wa innama dhalla man dhalla bi'adami tamyiz bainaha, dan hanya saja sesatlah orang yang sesat karena tidak mau membedakan atau tidak adanya pembedaan mereka terhadap jenis-jenis cinta atau rasa cinta tersebut. Perhatikan. Kata beliau di sini, ahaduha, salah satu di antara 4 pembagian cinta tersebut, mahabbatullah. Perhatikan ini. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takfi wahdaha fin najati min azabillahi wal fawzi bisawabihi. Tidak cukup dengan semata-mata dengan sendirinya. Di dalam apa? Di dalam menyelamatkan dari azab Allah dan di dalam mendapatkan keberuntungan berupa pahalanya. Fa innal musyrikina wa ubbadas salibi wal yahuda wa ghairahum yuhibbunallah. Perhatikan baik-baik ini. Kalau cuma seperti itu, orang-orang musyrikin, orang penyembah salib, tahu salib enggak antum? Antum tahu salib? Para penyembah salib dan orang-orang Yahud dan yang selain mereka, mereka mencintai Allah walaupun berdasarkan versi mereka. Apa itu salib? Antum tahu salib? Apa itu? Makanan. Apa? Apa itu salib? Khidir. Tahu salib enggak antum? Antum tahu salib? Apa? Kereta? Gereja. Salib bukan gereja, lain lagi. Antum tahu salib? Apa salib itu? Simbol Kristen. Simbol Kristiani atau simbol Katolik, paham ya? Salib itu yang seperti tambah-tambahan tapi panjang bawahnya itu, paham ya? Nah, yang untuk apa? Tanda tambah-tambahan tahu antum? Plus, tahu plus? Nah, itu panjang bawahnya itu lambang salib. Maksudnya para penyembah berhala selain Allah Subhanahu wa taala dari kalangan agama Kristen, agama Katolik, Yahudi, Nasrani. Nah, barakallahu fikum, orang Yahud beda lagi lambangnya ya, cuman orang Nasara, nah, orang yang beragama Kristen atau yang semisalnya itu maksudnya mereka ubbatus salib, para penyembah salib. Walaupun mereka mengatakan nyembah Nabi Isa, yang mereka sembah itu Nabi Isa atau bukan? Bukan. Patung yang mereka bikin itu bukan Nabi Isa alaihissalam, hanya semata-mata patung saja. Kalau seandainya mereka mengatakan itu adalah Rabb, itu adalah sembahan mereka, yang namanya Rabb itu hanya satu, tunggal. Itu pun mereka apa? Terkadang gereja sebelah dan gereja yang lainnya beda-beda berhalanya. Yang sini rambutnya gondrong, yang sana rambutnya pendek, macam-macam. Antum saksikan di pinggir jalan itu yang gereja-gereja ada itu. Allah musta'an.
Itu kan bukankah itu Nabi Isa yang disalib ketika dikejar-kejar oleh Nasara yang mereka kaumnya murtad terhadap Nabi Isa? Kita katakan bukan. Bukan. Nabi Isa alaihissalam itu masih hidup. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dan nanti di akhir zaman turun bukan sebagai nabi yang baru tapi sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, turun sebagai penumpas Dajjal. Paham ya? Nah, jadi Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Paham ya? Ada patung-patung yang pinggir jalan katanya ini patung Nabi Isa, benar enggak? Enggak benar. Cuman ada orang yang waktu itu ketika orang-orang Nasara yang murtad dari agama Nabi Isa alaihissalam mengejar Nabi Isa alaihissalam, diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit. Dan ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, barakallahu fikum, ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Lah itulah mungkin yang mereka anggap Nabi Isa. Karena diserupakan. Ayatnya ingat enggak antum? Apa itu? Delapan apa? Walakin syubbiha lahum. Syahidnya di situ. Akan tapi diserupakan dengan mereka. Diserupakan. Ada orang yang diserupakan dengan wajahnya dan juga Nabi Isa alaihissalam. Sehingga orang mandang yang disalib itu Nabi Isa. Padahal bukan. Nabi Isa alaihissalam itu masih hidup. Yang Allah Ta'ala angkat ke langit dan akan turun di akhir zaman nanti sebagai apa? Pembunuh Dajjal. Nah, kisahnya tentunya disebutkan dalam hadis-hadis mengenai turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Yang Nabi Isa alaihissalam masih hidup ya, jangan sampai keliru ya. Jadi antum hati-hati kalau beli tanggalan, kalender. Tahu kalender antum? Hati-hati, biasanya ada kalender tulisan 6 wafat Isa al-Masih. Memperingati hari raya hari wafat Isa al-Masih. Wallah alam sekarang masih ada atau tidak? Kalau tidak salah sebagian kalender sudah diubah. Nah, diubah menjadi kenaikan atau naikkan Isa al-Masih. Ada juga mungkin yang masih ada kalender lama-lama itu ya, wafat Isa al-Masih. Belum wafat. Paham ya? Masih hidup. Nah, barakallahu fikumullahu musta'an. Kita lihat sini. Qultu kama fil ayatil mutaqaddimah wa ghairiha. Sebagaimana yang tercantum pada ayat yang telah lewat dan juga yang selainnya. Nah, bahwasanya orang-orang musyrikin saya cinta. Orang-orang musyrikin cinta kepada Allah Ta'ala. Cuman cintanya mereka kepada berhala mereka lebih daripada cintanya mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang beriman, cintanya kepada Allah Ta'ala melebihi cintanya mereka orang-orang musyrikin terhadap berhala mereka. Paham maksudnya ya? Nah, yang jenis pertama ini, nah barakallahu fikum, kalau cuma semata-mata cinta tidak cukup. Kita lihat. As-sani, mahabbatu ma yuhibbullah, mencintai apa-apa yang Allah Ta'ala cintai. Perhatikan baik-baik ini. Jenis cinta yang kedua, mencintai perkara-perkara yang Allah Ta'ala mencintainya. Wa hadhihi allati tadkhuluhu fil Islam. Wa hadhihi allati tudkhiluhu fil Islam wa tukhrijuhu minal kufr. Yang mana jenis kecintaan inilah yang bisa masukkan dalam agama Islam dan mengeluarkan dari kekufuran. Wa ahabbun nasi ila Allahi aqwamuhum bihadhil mahabbah wa ashadduhum fiha. Perhatikan baik-baik. Dan manusia yang paling Allah Ta'ala cintai adalah orang yang paling lurus. Orang yang paling lurus kecintaannya dan orang yang paling lebih kecintaannya di dalam kecintaan kepada perkara-perkara yang Allah Ta'ala cintai. Jadi, kita harus mencintai orang-orang yang Allah Ta'ala cintai. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencintai orang-orang saleh, mencintai orang-orang yang bertaubat, mencintai orang-orang yang bersuci, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang tawabin, senang bertaubat, suka bertaubat, dan mencintai orang-orang yang bersuci. Kita harus mencintai juga. Paham ya? Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencintai apa? Innallaha yuhibbul muhsinin. Ya enggak? Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kita harus cinta. Oleh karena itu mencintai orang-orang yang Allah Ta'ala cintai itu juga termasuk kecintaan yang bagus. Kita lihat berikutnya. As-salisu, yang ketiga, al-hubbu lillah wa fihi. Cinta karena Allah dan cinta di jalan Allah Ta'ala. Ini yang perlu kita tanamkan. Kita bersahabat, berteman, itu upayakan pertemanan kita, persahabatan kita dibangun di atas kecintaan karena Allah dan jalan Allah Ta'ala. Kenapa kau harus membangun dengan dua perkara tersebut, cinta karena Allah dan di jalan Allah Ta'ala?
Itulah sifat-sifat orang-orang yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Perhatikan, 7 orang yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Wa rajulan tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertemu, berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala dan di jalan Allah Subhanahu wa taala, berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk salah satu orang yang akan bisa meraih dan mendapatkan manisnya iman, manisnya keimanan. Nah, barakallahu fikum, di antaranya adalah apa? Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan hendaknya seseorang itu mencintai saudaranya, mencintai seseorang dan dia tidak mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencintai saudaranya karena hartanya, karena jabatannya, karena kedudukannya. Kenapa? Kalau orang mencintai saudaranya karena hartanya, hartanya habis enggak cinta lagi. Perhatikan Muhammad, perhatikan dulu tidurnya nanti. Nah, perhatikan. Jadi kalau orang mencintai saudaranya, mencintai temannya karena uangnya, Abdurrahman, nah maka sangat keliru. Kenapa keliru? Karena nanti kalau uangnya habis enggak cinta lagi. Paham ya? Kemudian orang mencintai temannya karena jabatan kedudukannya, itu juga keliru. Karena nanti kalau dipecat, hilang jabatannya, hilang gelarnya, enggak cinta lagi. Tapi kalau cinta karena Allah Subhanahu wa taala, berarti dia mencintai bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena titel dan gelarnya. Itu yang paling kita perlukan. Nah, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah min awsaqi iman. Cinta di jalan Allah dan benci di jalan Allah termasuk apa? Tali ikatan keimanan yang paling kuat. Apa maksudnya ya? Karena persahabatan itu nanti kalau tidak dibangun di atas kecintaan karena Allah, bukan dijalin di atas apa? Al-Qur'an was sunnah, akan menjadi musuh nanti di hari kiamat. Akan menjadi apa? Musuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman dekat nanti dalam surat Zukhruf itu ya. Kita teman-teman dekat itu nanti di hari kiamat, sebagian mereka akan menjadi musuh sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menjalin persahabatan, menjalin pertemanan dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Cinta karena Allah, di jalan Allah, bukan karena makanannya. Karena dia punya makanan banyak, baru dikirim oleh keluarganya, dia cinta, senang, dekat-dekat terus biar dikasih makanan. Paham ya? Nanti kalau udah makanan habis, kirimannya enggak ada, ditendang. Paham ya? Hati-hati, itu jangan sampai tertanam pada benak-benak kita. Barakallahu fikum, perlu perhatikan. Biasanya sebagian orang ada seperti itu. Yang modelnya itu kalau temannya dapat kiriman dekat-dekat, biar nanti diajak jajan. Jangan. Itu kebiasaan yang buruk, yang jelek, jangan. Kalau belum mampu jajan, enggak ada rezeki, enggak ada uang misalnya, sabar. Masih bisa makan. Paham ya? Masih ada makanan. Seperti itu caranya. Jangan ketika ada kiriman, kira-kira makanan 1 kardus itu ya, dekat-dekat. Tadi dikirim apa? Apa makanannya? Tanya-tanya. Tanyanya itu bukan segera tanya, agar dikasih, jangan. Itu juga termasuk perkara yang tidak diperkenankan. Jadi kalau kita memberi sebuah pemberian kepada saudaranya, upayakan karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala tamnun tastaksir. Jangan kamu memberikan sebuah pemberian berharap agar dibalas dengan yang lebih banyak atau yang semisalnya, jangan. Itu perlu perhatikan tuh. Ngasih ya ngasih, lillah. Paham ya? Wa fillah, seperti itu. Na'am, barakallahu fikum. Berikutnya, as-salisu, yang ketiga, al-hubbu lillah wa fihi. Cinta karena Allah dan di jalan Allah taala. Wa hiya min lawazimi mahabbati ma yuhib. Ini termasuk lawazim, keharusan mencintai apa yang Allah taala cintai atau mencintai apa yang Dia cintai. Jadi kalau kita mencintai saudara kita, upayakan lillah wa fillah. Lillah wa fillah. Bagaimana kisah yang sering antum dengar, hadisnya Abu Hurairah, na barakallahu fikum, kisah seorang yang dia menziarahi saudaranya. Karena apa? Karena dia cinta
kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Suatu ketika ana rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Suatu ketika ada orang dia menziarahi, mengunjungi saudaranya di tempat yang lain, di kampung sebelah, kampung yang lain. Akhirnya Allah taala mengutus seorang malaikat untuk apa? Mengecek, meneliti bagaimana orang itu, mau apa orang itu. Falamma ata alaihi, ketika malaikat tadi yang dalam artian berwujud manusia mendatangi orang yang pergi tadi. Nah, tanya, "Aina turid? Mau kemana kamu?" Orang tadi pun menjawab, "Uridu akhan li fi hadil qaryah." Aku ingin bertemu, berjumpa saudaraku di kampung ini. Akhirnya barakallahu fikum, malaikat tadi itu yang berwujud manusia yang Allah taala utus tadi tanya lagi. Naam, fahal laka alaihi min ni'matin tarubbuha fahal laka min ni'matin tarubbuha alaihi? Apakah karena kamu punya balas budi, kebaikan yang pernah dilakukan si fulan itu sehingga kamu mendatanginya? Apa kata orang tersebut? La, bukan. Naam. Ghaira anni ahbabtuhu fillah. Tapi sebabnya karena aku cinta kepada dia karena Allah gitu loh, sebabnya itu. Ternyata dia mengziarahi, mengunjungi saudaranya karena cinta karena Allah taala. Akhirnya malaikat tadi mengatakan, "Fa inni Rasulullah ilaik bi annallaha qad ahabbaka fima ahbabtahu fi." Artinya aku sebenarnya adalah utusan Allah, maksudnya malaikat yang diutus kepadamu untuk menyampaikan bahwasanya Allah taala telah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karena Allah taala dan jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perlu direnungi kembali. Perhatikan berikutnya, wala tastaqimu mahabbatu ma yuhib illa fihi walah. Dan tidak akan sempurna, tidak akan lurus kecintaan terhadap sesuatu yang dia cintai kecuali apa? Karena Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antum mencintai saudara kita, saudara kalian, tidak sempurna kecintaannya kecuali apa? Kalau kecintaannya dibangun di atas dua perkara. Fillah walillah. Nah, cinta karena di jalan Allah taala dan cinta karena Allah taala. Bayangkan, dulu sebelum antum mengenal dakwah salafiyah misalkan ya. Nah, yang mungkin sudah besar baru kenal, mungkin punya teman banyak orang-orang awam, ya enggak? Tapi kenapa kita tinggalkan? Karena Allah. Paham ya? Karena sudah tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau kembali kepada mereka mungkin bisa. Tapi kita kan enggak mau bergabung lagi dengan orang-orang yang tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perlu diperhatikan itu. Nah, jadi kita tinggalkan mereka karena Allah. Dulu pun kita bersatu karena kita enggak tahu ternyata mereka tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kita syukuri barakallahu fikum. Naam. Berikutnya, ar-rabi'u al-mahabbatu ma'allah. Yang keempat, cinta bersama Allah taala. Nah, ini yang dilarang. Paham ya? Jadi atau menduakan kecintaan. Cinta kepada berhala, cinta juga kepada Allah. Cinta kepada kuburan, cinta juga kepada Allah. Boleh enggak ini? Enggak boleh. Ini yang haram. Kita lihat al-mahabbatu ma'allah. Memberikan rasa cinta bersama Allah SWT. Maksudnya dia cintanya tidak tulus, murni untuk Allah Ta'ala, tapi mencintai yang selain Allah bersama cintanya dia kepada Allah Ta'ala. Ini haram hukumnya. Wa hiyal mahabbatu syirkiyatu, yang mana ini adalah kecintaan yang bentuknya cinta berupa kesyirikan. Wa kullu man ahabba syai'an ma'allahi la lillah wala min ajlihi wala fi. Perhatikan, setiap orang yang dia mencintai sesuatu bersama Allah. Paham ya? Maksudnya dia mencintai sesuatu dan mencintai Allah Ta'ala, mencintai berhala-berhala, sekutu-sekutu, dan juga mencintai Allah Ta'ala, bukan karena Allah, bukan karena dalam rangka mengharapkan wajah Allah, bukan di jalan Allah. Faqad ittakhadahu niddan min dunillah. Sungguh dia telah menjadikan sesuatu yang dia cintai itu tandingan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadikan tandingan dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi mahabbatul musyrikin. Ini adalah jenis kecintaan orang-orang musyrikin. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Jadi mahabbah ternyata tingkatannya naam atau bentuknya bermacam-macam. Tingkatan yang syirik adalah yang terakhir tadi, kita mencintai selain Allah. Naam barakallahu fikum, tapi cintanya beriringan dengan itu pula naam barakallahu fikum mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya selain Allah taala sebagai apa? Tandingan-tandingan atau berhala, sekutu-sekutu. Kita mencintainya dan mencintai Allah taala seperti kecintaan orang musyrikin. Orang-orang musyrikin mereka mencintai Allah, tapi kecintaan mereka terhadap sekutu-sekutu mereka
terhadap berhala-berhala mereka, sesembahan-sembahan selain Allah, mereka lebih mencintai daripada Allah Subhanahu wa taala. Paham itu ya? Nah, adapun cinta yang sifatnya tabi'i boleh. Cinta makanan, cinta minuman, cinta harta, cinta orang tua, cinta anak, cinta istri, enggak masalah. Paham ya? Tapi jangan sampai apa kemarin? Jangan sampai apa? Nah, melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Paham ya? Jangan sampai keliru ya. Antum cinta kepada bapak antum, ibu antum enggak masalah. Kepada abi antum, umi antum enggak masalah. Tapi jangan sampai kecintaan antum itu apa? Justru menghantarkan kepada kemaksiatan. Jangan. Saking cintanya kepada bapak ibunya enggak mau sholat. Kenapa? Karena cinta banget sama abi dan umi itu. Cinta banget. Senang. Tapi kenapa enggak mau sholat? Karena enggak tahan, enggak kuat katanya. Jadi cintanya dia itu melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Jangan. Itu keliru. Rasa takut pun sama. Khauf tabi'i, khauf rasa takut yang berupa tabiat itu pun kalau sampai menghantarkan melanggar syariat haram hukumnya. Antum takut singa itu wajar enggak? Wajar. Boleh enggak takut dengan singa? Antum enggak takut singa? Takut enggak? Ya boleh berarti. Paham ya? Takut dengan singa, dengan harimau, dengan kalajengking. Tahu kalajengking antum? Nah, itu hukumnya apa? Hukumnya asalnya boleh-boleh saja. Tapi kalau rasa takutnya sampai menghilangkan kewajiban atau menghantarkan atau meninggalkan kewajiban enggak boleh. Saking takutnya pintu ditutup terus. Paham ya? Karena apa? Karena di luarnya ada harimau, ada singa di depan pintunya. Wah, ditutup tapi dia enggak mau sholat di dalam rumah juga. Padahal dia sholat bisa enggak dalam rumah? Bisa, saking takutnya menggigil ya. Takut sekali kemudian sholat pun enggak mau. Kenapa enggak mau sholat? Takut dengan singa. Takut dengan harimau. Nah, inilah yang jadi haram. Yang awal mulanya boleh enggak? Boleh. Ingat-ingat baik-baik ya. Nah, seperti itu. Kalau takut dengan jin boleh enggak? Antum enggak takut? Bener enggak takut? Antum takut sama jin enggak? Takut sama jin enggak? Lewat di malam hari gelap-gelap takut enggak antum? Takut apa? Takut apa? Antum kalau malam hari lewat gelap-gelap takut enggak, Dir? Bener. Takut enggak? Jujur aja. Takut. Kalau antum takut apa tadi? Enggak boleh ya, takut jin itu dilarang. Takut setan dilarang. Lah kenapa dilarang? Karena Allah Taala telah menyatakan innamadzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Artinya mereka-mereka itu hanya para setan yang berupaya menakut-nakuti wali-wali Allah Taala. Paham ya? Nah, maka jangan kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya, jika kalian benar-benar beriman. Paham ya? Jangan-jangan ada penampakan, jangan-jangan ini dan itu. Enggak usah takut. Kalau benar-benar nampak ada wujudnya dan mengagetkan baru tabi'i. Kaget kan? Wajar. Tapi kalau enggak takut, kalau enggak muncul, enggak nampak juga cuma ada bisik-bisikan, lewat di jalan gelap-gelap kemudian ada suara suara angin sudah ini apa bulunya berdiri, misalnya hindari. Walaupun dulu kita pernah ya, tapi untuk berikutnya jangan. Yang dulu berlalu, yang berikutnya upayakan berani. Paham ya? Antum kalau di Yaman sana, terutama di Damat yang kami saksikan tuh anak-anak kecil segini itu lewat di depan kuburan sampai aja. Karena memang di sana posisinya itu kampung, walhamdulillah para santri itu sendiri apa? Memang mereka di dalam rumah mereka enggak ada televisi. Paham ya? Nah, lampu pun jam 9 malam sudah mati. Paham ya? Nah, atau terkadang jam 10 malam enggak ada televisi. Jadi mereka itu masih murni. Dalam artian belum terpengaruh dengan film-film honor. Tahu film-film honor atau horor? Honor atau horor? Horor. Nah, film-film yang mengerikan, menakutkan, hantu, pocongan, itu hindari semuanya. Paham ya? Oleh karena itu kalau pas pulang ke kampung jangan nonton TV. Paham ya? Yang dulu berlalu sudah berlalu, yang berikutnya jangan. Upaya hindari semuanya, itu pengaruh gara-gara korban televisi seperti itu. Dan kita merasakan, antum juga mungkin pernah merasakan, yang pernah melihat. Tapi itu semuanya hanyalah apa? Bisikan-bisikan semuanya. Enggak ada. Gelap-gelap antum jalan bismillah udah selesai. Paham ya? Nah, nanti kalau muncul kita kaget, nah baru tabi'in. Tapi belum enggak ada apa-apa, cuman dengar suara udah berdiri dia. Takut, jangan. Itu khauf yang dikenal oleh para ulama dengan jaban. Apa jaban? Penakut atau pengecut. Enggak boleh. Paham ya? Hati-hati ya. Ingat-ingat ya, enggak boleh takut ya. Nah, malam hari kalau misalkan tidur di sini, mau ke belakang bismillah. Paham ya? Mungkin mau kamar mandi, enggak usah takut.
Masalah ya? Dibiasakan itu. Khidir takut? Enggak boleh, enggak boleh takut ya. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Antum enggak boleh takut juga ya? Enggak boleh takut, biasakan, berani, bismillah. Nanti kalau muncul nampak, baru takut enggak masalah. Tapi bisa dikatakan hampir semuanya itu jarang ditampaki. Kalau benar-benar nampak dan ada wujudnya, itu nanti masuk dalam khauf tabi'i karena kaget itu loh, mengagetkan. Apa maksudnya ya? Nah, Allah musta'an. Tapi penampakan itu bisa dikatakan jarang dan hampir semuanya mungkin belum terjadi ya. Kalau yang kita-kita ini ya, kalau tidak pernah berlalu ya udah berlalu, mungkin karena dulu imannya masih lemah sehingga ditampakin itu wajar. Paham ya? Allahul musta'an, sallallahu as-salamata wal afiyah. Kita tutup yang terakhir, barakallahu fikum. Wa bi hadzal naw'i tammatul anwa'ul arba'ah al-syirkil akbar. Dengan penjelasan dan pembagian ini berarti telah sempurna 4 pembagian syirik akbar. Perhatikan 4 pembagian syirik akbar. Syirik berupa al-qasd, niat. Syirik berupa apa lagi? Ketaatan. Syirik berupa apa lagi? Mahabbah, rasa cinta. Syirik berupa apa lagi? Apa? Doa. 4 pembagian. Syirik berupa doa, syirik berupa niat dan tujuan, syirik berupa na'am barakallahu fikum ketaatan, syirik berupa rasa cinta. Ini kata beliau. Al-mukhrijah 'anil Islam, yang bisa mengeluarkan dari agama Islam. Syirik akbar keluar dari agama Islam, hati-hati. Hiya wa ghairuha min anwa'il ibadat allati tusraf li ghairillah subhanahu wa ta'ala. Baik syirik akbar atau seluruh jenis-jenis ibadah, nah barakallahu fikum, yang dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala bisa mengeluarkan dari agama Islam. Kama qala ta'ala, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi." Perhatikan, dan barang siapa yang menyeru bersama Allah Subhanahu wa taala ilah yang lain, nah barakallahu fikum, la burhana lahu bihi, yang dia tidak memiliki burhan. Nah barakallahu fikum, tidak pula memiliki hujjah. Jadi cuman dia nah barakallahu fikum yang benar-benar enggak punya hujjah. Di sini namanya sifatun kasyifah namanya. Sifatun kasyifah. Maksudnya itu kalau punya burhan bagaimana kalau punya bukti? Enggak ngomong kayak gitu. Ini namanya apa? Sifat yang tidak membutuhkan mafhum. Jadi benar-benar enggak punya bukti gitu loh. Ailahun ma'allah? Apakah ada ilah bersama Allah? Jawabannya apa? Enggak ada. Istifham ingkari. Jadi enggak perlu dijawab. Ini juga sama. Barang siapa yang menyeru bersama Allah dengan ilah yang lain dalam keadaan dia tidak punya burhan, tidak punya bukti, tidak punya argumen, bukan berarti kalau punya bukti boleh. Paham ya? Itu bukannya, ini namanya sifatun kasyifah. Sifat yang menjelaskan sebelumnya. Maksudnya apa? Benar-benar enggak punya bukti gitu loh. Benar-benar enggak punya hujjah ketika mereka menyembah selain Allah taala. Fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih. Maka sesungguhnya perhitungannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan beruntung. Fasammahumullahul kafirin. Allah taala menamakan mereka adalah orang-orang kafir li du'aihim ma'ahu ghairahu. Dikarenakan doanya mereka bersama Allah taala dengan yang lainnya, ila ghairi dzalik minal ayat kama taqaddama bayanuhu walillahil hamdu wal minnah, sebagaimana yang telah lewat penjelasannya berupa ayat-ayat yang sudah kita lewati, dan hanya milik Allah segala pujian dan segala sanjungan serta karunia. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sekian dulu, barakallahu fikum, hafizakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.